Korupsi pengadaan lahan di DKI diulik dari 3 saksi. Terlibat ada kasus korupsi di sana. Jadi semakin lama kita lihat bahwa program DP Rupiah ini menjadi suatu program yang menurut saya gagal. Karena pertama targetnya tidak tercapai, bahwa baru di bawah 1%, lalu syaratnya diubah juga. Yang ketiga, sekarang ada proses pengadaan lahan yang tidak transparan yang berakibat pada korupsi. Kami, Pak Gubernur, saya, jajaran itu tidak masuk wilayah-wilayah teknis, ya. Kami ini membuat kebijakan secara umum, umpamanya kami targetkan pengendalian banjir, ya, membangun, mendukung normalisasi waduk, pompa dan sebagainya. Secara teknik dinas yang terkait, ya. Kemudian juga kami meminta Dinas Perumahan, Pasar Jaya, Sarajaya untuk menyiapkan DP 0%. Ya masing-masing bekerja, jadi kami tidak masuk wilayah teknis. Tidak mungkin lah Gubernur Wagub ngurusin yang teknis-teknis, ya. Yang besar-besar saja, kebijakan yang besar saja menyita waktu. Apalagi masuk wilayah yang teknis-teknis. Wilayah teknis itu tugas dinas, tugas sudit. Pada rapat ini, ya, meneruskannya kembali 2 pekan dari sekarang, ya, untuk mendapatkan data-data yang akurat. Sekali lagi, kami tidak ingin berangkat dari asumsi-asumsi, kami juga tidak ingin berangkat dari prasangka-prasangka, karena kejadian ini bukan pada masa periode yang sekarang, tapi periode yang lalu, sehingga kami ingin tahu dengan detail, dengan data yang akurat, dan juga agar masalah-masalah seperti ini tidak terjadi lagi ke depan, begitu. Ini harus kita antisipasi. Karena itu kami ingin data-data yang untuk ke depan, ya, Saranajaya ini harus membuka kepada Dewan lokasi-lokasi, tempat-tempat yang akan mereka beli tanah untuk keperluan DP 0 rupiah dan sebagainya. Itu harus transparan. Yang bekerja, ya gubernur tahu kok. Di sini kelibatan gubernur, makanya tadi saya katakan dalam rapat dengan Saranajaya, masa Wagub tidak bisa menjawab, tidak mengerti masalah program DP 0 rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan tanah di Monjol, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur pada 2019. Penyidik memeriksa sejumlah saksi. Penyidik memanggil 3 saksi. Pemeriksaan dilakukan di kantor KPK Jalan Kuningan Perseda Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan. Demikian kata pelaksana tugas atau PLT juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis pada Selasa 30 Maret 2021. Ketiga saksi itu yakni staf marketing KJPP Wahyono Adi dan rekan, Ucu Samsul Arifin, manajer operasional PT Adonara Propertindo, Anton Adi Saputro, dan Kepala Bidang Usaha Transportasi, Properti, dan Keuangan Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta, Ahmad Kifari. Ketiganya dinilai mengetahui seluk-beluk rasuah dalam kasus ini. Pemeriksaan ketiga orang itu diharapkan dapat memberikan petunjuk baru. Kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan. Lembaga anti korupsi sudah menetapkan tersangka, namun KPK masih ogah membeberkan nama-nama itu. Nama tersangka bakal dibeberkan saat penahanan. Belakangan diketahui kasus ini menyeret Direktur Utama PD Pembangunan Saranajaya, Yori Cipinangtua. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menonaktifkan Yori lantaran tengah terjerat kasus tanah itu. KPK selisih proses jual beli tanah dalam kasus korupsi di DKI. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memanggil Notaris Yuris Caladi Anggraini. Dia dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Monjol, Jakarta Timur pada 2019. Yuriska dikonfirmasi antara lain terkait proses perjanjian jual beli antara pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini. Demikian kata pelaksana tugas atau PLT juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis pada Selasa 30 Maret 2021. Ali enggan memerinci materi penyidikan ke Yuriska. Dia memilih irit bicara demi menjaga kerahasiaan proses penyidikan. Lembaga anti korupsi juga memanggil staf penilai di KJPP Wahyono Adi dan Rafli Akbar Rafsanjani sebagai saksi kemari. KPK mendalami cara perusahaan umum daerah pembangunan Saranajaya membeli tanah dari keterangan Rafli. Rafli dikonfirmasi antara lain terkait teknis dilakukannya penilaian terhadap tanah yang berlokasi di Monjol. Demikian ujar Ali. Kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan.
Komisi Anti Rasuah sudah menetapkan tersangka dan melakukan pencegahan ke luar negeri. Namun KPK masih belum membeberkan nama-nama para tersangka. Para tersangka akan diumumkan saat penahanan. Satpol gusur puluhan kios di Tebet. Apa tidak ingat janji Anies saat Pilgub? Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan dibantu petugas gabungan menggusur puluhan kios yang berada di pinggir saluran Kali Baru di Jalan Supomo, Kelurahan Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Kegiatan ini merupakan pengamanan aset Pemda, khususnya milik Dinas Sumber Daya Air. Demikian kata Kepala Satpol PP Jakarta Selatan, Ujang Hermawan di Tebet, Jakarta pada Selasa, 30 Maret. Menurut dia, lahan tersebut merupakan aset milik Pemprov DKI, yakni Dinas Sumber Daya Air. Sedangkan kios-kios yang berdiri di atasnya tidak memiliki sertifikat. Sebelum menggusur, pemilik kios sudah diberikan surat peringatan 3 kali, yakni tanggal 12 Maret, 22 Maret, dan 24 Maret 2021 untuk segera mengosongkan lahan tersebut. Sosialisasi, kata dia, juga dilakukan di kantor kelurahan setempat terkait penertiban tersebut. Saat penertiban, sejumlah penghuni kios sempat menolak digusur. Namun petugas akhirnya menertibkan kios tersebut menggunakan alat berat seperti dozer. 2 alat berat dikerahkan untuk meratakan bangunan dengan dibantu puluhan truk untuk mengangkut puing. Ujang mengatakan para pedagang diberikan opsi untuk relokasi, salah satunya di Pasar Minggu. Rencananya di lahan tersebut akan dilakukan pengerukan lumpur di saluran Kali Baru dan penataan trotoar. Dalam penertiban tersebut dikerahkan sekitar 400 personel terdiri dari Satpol PP, TNI, Polri, hingga instansi terkait lainnya. Untuk diketahui sejak masa kampanye Pilgub DKI, Anies Baswedan selalu menolak penggusuran. Berulang kali ia menegaskan menolak segala bentuk penggusuran yang dilakukan pemerintah sebelumnya, dan Anies pun berjanji tidak akan melakukan itu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan tanah di Menjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur pada 2019. Penyidik memeriksa sejumlah saksi. Penyidik memanggil 3 saksi. Pemeriksaan dilakukan di kantor KPK Jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi, Jakarta Selatan. Demikian kata pelaksana tugas atau PLT juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis pada Selasa 30 Maret 2021. Ketiga saksi itu yakni staf marketing KJPP Wahyono Adi dan rekan, Ucu Samsul Arifin, manajer operasional PT Adonara Propertindo, Anton Adi Saputro, dan Kepala Bidang Usaha Transportasi, Properti, dan Keuangan Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta, Ahmad Gifari. Ketiganya dinilai mengetahui seluk-beluk rasuah dalam kasus ini. Pemeriksaan ketiga orang itu diharapkan dapat memberikan petunjuk baru. Kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan. Lembaga anti korupsi sudah menetapkan tersangka, namun KPK masih ogah membeberkan nama-nama itu. Nama tersangka bakal dibeberkan saat penahanan. Belakangan diketahui kasus ini menyeret Direktur Utama PD Pembangunan Saranajaya, Yori Cipinangtoa. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menonaktifkan Yori lantaran tengah terjerat kasus tanah itu. KPK selisih proses jual beli tanah dalam kasus korupsi di DKI. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memanggil notaris Yuris Caladi Anggraini. Dia dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Monjol, Jakarta Timur pada 2019. Yuriska dikonfirmasi antara lain terkait proses perjanjian jual beli antara pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini. Demikian kata pelaksana tugas atau PLT juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis pada Selasa 30 Maret 2021. Ali enggan memerinci materi penyidikan ke Yuriska. Dia memilih irit bicara demi menjaga kerahasiaan proses penyidikan. Lembaga anti korupsi juga memanggil staf penilai di KJPP Wahyono Adi dan Rafli Akbar Rafsanjani sebagai saksi kemarin. KPK mendalami cara perusahaan umum daerah pembangunan Saranajaya membeli tanah dari keterangan Rafli. Rafli dikonfirmasi antara lain terkait teknis dilakukannya penilaian terhadap tanah yang berlokasi di Munjul. Demikian ujar Ali. Kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan. Komisi Anti Rasuah sudah menetapkan tersangka dan melakukan pencegahan ke luar negeri. Namun KPK masih belum membeberkan nama-nama para tersangka. Para tersangka akan diumumkan saat penahanan. Satpol gusur puluhan kios di Tebet. Apa tidak ingat janji Anies saat Pilgub? Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan dibantu petugas gabungan menggusur puluhan kios yang berada di pinggir saluran Kali Baru di Jalan Supomo, Kelurahan Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Kegiatan ini merupakan pengamanan aset Pemda, khususnya milik Dinas Sumber Daya Air. Demikian kata Kepala Satpol PP Jakarta Selatan, Ujang Hermawan di Tebet, Jakarta pada Selasa 30 Maret.
Menurut dia, lahan tersebut merupakan aset milik Pemprov DKI, yakni Dinas Sumber Daya Air, sedangkan kios-kios yang berdiri di atasnya tidak memiliki sertifikat. Sebelum menggusur, pemilik kios sudah diberikan surat peringatan 3 kali, yakni tanggal 12 Maret, 22 Maret, dan 24 Maret 2021, untuk segera mengosongkan lahan tersebut. Sosialisasi, kata dia, juga dilakukan di kantor kelurahan setempat terkait penertiban tersebut.